Semoga salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah, para keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya sehingga kiamat. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah at-tasi'ah. Makalah yang ke-9. Nasihat ke-9. An Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik. Kullu maksiatin, setiap maksiat. Nasiatin, mana nasiat? Nasaat, apa artinya nasaat? Tumbuh, timbul. Kullu maksiatin nasiatin, setiap maksiat yang timbul. An syahwatin, dari sebab syahwat. Maksud daripada syahwat adalah istiyaqin nafsi ila syai'. Makna syauqun, rindu, keinginan, istiyaqin nafsi ila syai', yaitu keinginannya jiwa atau diri ini kepada sesuatu. Jadi yang dimaksud syahwat adalah ketika jiwa kita ini ingin sesuatu. Wa annahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya yang seperti itu, yaitu maksiat yang muncul dari syahwat. Wa annahu yurja ghufranuha, maka dapat diharapkan ampunannya, yaitu ampunan dari maksiat tadi. Jadi kalau orang melakukan maksiat itu muncul karena syahwat, ingin itu dan sebagainya, ya. Kemudian bermaksiat, maka masih memungkinkan untuk diampunkan, karena bisa jadi nanti menyesal, bisa jadi menyesal akhirnya taubat, masih memungkinkan. Tapi ada satu jenis maksiat yang muncul karena kesombongan, itu nanti banyak berakhir kepada semakin jauh dari keimanan, tapi kembali semakin sesat. Kullu maksiatin nasa'at an kibrin, setiap maksiat nasa'at, tumbuh, an kibrin, timbul, muncul dari kibrin, yaitu rasa sombong. Kibrinnya, an kibrin, dari kesombongan. Maksud daripada kibrin adalah da'wal fadli, pengakuan bahwa lebih mulia, lebih unggul, lebih utama dari yang lain. Fa'annahu la yurja ghufranuha, maka yang seperti itu tidak dapat diharapkan pengampunan maksiat itu. Contohnya apa?
Seperti li'anna maksiata iblis kana asluha minal kibr. Seperti maksiatnya iblis kepada Allah ketika disuruh sujud memberi hormat kepada siapa? Nabi Adam, tapi dia tidak mau. Apa sebabnya? Sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, dia dari neraka. Dia dari tanah. Dia dari tanah liat. Masa aku sujud kepada Anda? Merasa lebih tinggi. Di anna maksiata iblis kana asluha minal kibri. Jadi bersumber maksiatnya iblis menentang perintah Allah itu bersumber dari rasa sombong. Ay al maksiyah minal kibr. Derhakanya iblis itu karena kesombongan. Yaz'umu, dia berpikir, dia mengira annahu khairun min sayyidina Adam. Iblis mengira bahwa dia lebih baik dari Nabi Adam. Ya. Jadi karena kesombongan itu sudah nggak orang dalam hadis al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang sombong atau kesombongan itu batrul haq, itu akan menutup kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Jadi kalau orang sudah sombong itu dinasihati biasanya nggak mempan, dia nggak terima. Kamu ini siapa? Nasihati aku. Nah itu. Orang kaya kalau sudah merasa kaya, ada orang miskin datang nasihati dia, kamu ini, kamu ini siapa kamu ini? Kok berani nasihati saya? Sehingga tidak menerima kebenaran. Orang yang sudah sombong, batrul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Itu kalau kesombongan. Tapi kalau orang melakukan kesalahan didasarkan syahwat, itu biasanya dia menyesal, meskipun tetap kita tidak boleh melakukan maksiat, meskipun yurja ghufran. Contohnya ada orang ingin kaya mendadak, ingin punya harta kaya mendadak, maka dia apa? Korupsi misalnya, kalau pejabat korupsi. Nah itu kan karena ingin apa? Sudah punya rumah, ingin rumah yang lebih besar. Sudah punya mobil satu, ingin punya 2 mobil. Sudah punya ini. Akhirnya mengambil yang bukan haknya. Itu karena syahwat, karena keinginan. Nah ini biasanya nanti kalau sudah kemudian ketahuan korupsi, dihukum, menyesal biasanya. Kalau taubat, menyesal, Allah bisa ampunkan. Tapi kalau orang melakukan kesalahan maksiat karena sombong, itu biasanya sampai akhir hayatnya dia nggak mau. Seperti kisah siapa? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu sampai mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kamu, kata Fir'aun. Saya bisa mematikan, bisa menghidupkan. Gimana cara mematikan? Dia panggil orang, rakyatnya, sini kamu. Langsung dia tusuk pakai pisau. Ini saya bisa mematikan dia. Kemudian bagaimana dia cara menghidupkan? Ya panggil orang lagi sini. Setelah itu dipanggil, orang mengira akan dibunuh lagi. Tidak, kamu sana pergi, balik. Nah itu berarti kan menghidupkan orang. Itu kata Fir'aun ya. Jadi
dia biarkan hidup itu menghidupkan. Itu Fir'aun mengaku kerajaannya besar, nah, kemudian hartanya banyak karena Korun bersamanya. Nah, dikiranya dia bahkan sampai menyuruh, coba bangun istana atau bangun menara, saya ingin melihat Tuhannya Musa di langit. Apa ayatnya? Siapa yang hafal ayatnya? Jadi Fir'aun menyuruh pejabat-pejabatnya, rakyatnya untuk membuat menara tinggi agar bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Apa ayatnya? Ya? Enggak dengar Ustaz. Yang keras coba. Ya, nanti cari. Ya, ada Fir'aun suruh orang-orangnya, tentaranya, ya, agar membangun menara. Ini kesombongan. Akhirnya mati, tenggelam. Meskipun di akhir sebelum tenggelam itu mengatakan amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi sudah sakaratul maut karena sudah mau tenggelam, jadi nggak diterima. Jadi kalau taubat itu sudah kematian di depan mata, nggak bisa diterima. Oke, kita teruskan. Wa li'anna zillata Sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minas syahwat. Tergelincirnya Nabi Adam, yaitu kita tahu ketika dilarang oleh Allah untuk memakan buah dari satu pohon, ya. Tapi ternyata dengan godaan iblis akhirnya memakannya. Itu karena ini. Wa li'anna zillata Sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minas syahwat. Jadi tergelincirnya melakukan pelanggaran atas larangan Allah itu karena syahwat. Syahwat itu maksudnya keinginan. Bisa babi istiaqihi ila dzauqi thamrati syajaratis syahwat al-manhi anha. Disebabkan keinginan untuk merasakan buah dari pohon yang dilarang untuk dimakan. Ya, akhirnya ya telah karena godaan iblis memakannya. Tapi akhirnya bertaubat. Di surah Al-Baqarah itu ya, kisahnya tentang godaan iblis yang sedemikian rupa untuk menggoda Nabi Adam. Ya, berikutnya. Jadi makalah yang ke-9, maksiat kalau sumbernya dari syahwat, kemungkinan masih bisa orang itu taubat dan meminta ampunan dan Allah ampunkan. Tapi kalau maksiat dari kesombongan itu biasanya susah, karena tadi orang kalau sudah sombong ini dia tidak menerima nasihat. Ya. Makanya jangan sombong.
kelas 6, adiknya nasihati kelas 4, misalnya nasihati kelas 6, pasti nah ini nggak boleh, kamu nih baru kelas 4 nasihati kelas 6, nah itu nggak boleh. Itu nanti sudah kepada al-kibar, karena kebaikan itu harus kita terima dari manapun juga. La tandur mangkala, tapi undur mangkala wala tandur mangkala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Kalau kebenaran yang baik itu dan meskipun dari orang kecil dan dari orang yang nggak semestinya tolak. Baik, wal maqalah al-ashirah, makalah yang ke-10. An ba'diz zuhadi, dari sebahagian para ahli zuhud. Az-zuhad, siapa az-zuhad? Jamak daripada az-zahid. Az-zahid jamaknya az-zuhad. Siapa az-zuhad itu? Orang-orang yang zuhud itu siapa? Wahum alladzina ihtaqarud dunya. Orang-orang zuhud itu adalah maksudnya mereka yang ihtaqarud dunya. Mana ihtaqara yahtaqiru? Meremehkan dunia maksudnya. Apa maksudnya? Jadi menganggap enteng, bukan sesuatu yang dianggap sesuatu yang penting sekali. Ya, taqarrud dunya, menganggap enteng urusan dunia. Ya, karena kemarin kita sudah membaca di nasihat-nasihat yang sebelumnya bahwa kalau seseorang yang mendahulukan dunia ya ke atas akhiratnya, maka dia akan merugi. Ya. Kalau dia cita-citanya hanya dunia, maka dia akan rugi. Ya. Tapi kalau cita-citanya akhirat, ketakwaan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang baik. Maka di sini Az-Zuhad memberikan satu nasihat orang-orang yang menganggap dunia ini dengan enteng, tidak terlalu walam yubalu biha, tidak terlalu peduli. Apa maksud tidak terlalu peduli di sini? Bal akhadhu minha qadra daruratihim, yaitu mengambil sekedar kebutuhannya. Ya, seperti kemarin ayat yang dibaca kemarin. Nah, nanti sudah dapat vouchernya. Nah, minta. Wa batali fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang Allah telah berikan berupa akhirat, ya, rumah di akhirat nanti, tapi jangan lupa bahagia di dunia. Nah, berarti di situ kata-katanya jangan lupa. Sekarang dibalik, banyak orang membaliknya. Wa bataghi fima ataqallah darud dunya. Orang membaliknya. Carilah dunia sebanyak-banyaknya. Wala tansa nasibaka minal akhirah wa bahaya. Akhiratnya hanya sekedarnya saja, tidak terbalik itu. Ya.
di sini anba zuhad, para ahli zuhud yang menganggap enteng terkait urusan dunia ini dan tidak terlalu peduli, sebaliknya hanya mengambil sekedar kebutuhan mereka. Apa kata ahli zuhud? Man adnaba dzamban, barang siapa melakukan dosa. Adnaba dzamban, barang siapa melakukan dosa. Ay tahammalahu, yaitu dia menanggung dosa. Wa huwa yadhak, dalam keadaan dia sambil tertawa. Biasanya orang maksiat itu kan sambil senang-senang dia tertawa. Naudzubillah, ada orang minum arak sambil tertawa-tawa, ya, sambil senang-senang melakukan maksiat sambil gembira. Aywal hal annahu yafrahu bitahammulihi, yaitu keadaannya, al-hal keadaannya dia begitu gembira padahal menanggung dosa. Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan ke neraka dalam keadaan dia menangis. Jadi ada orang bermaksiat itu gembiranya. Lianna haqqahu ayyandam wa yastaghfirillah ta'ala. Seharusnya orang maksiat itu kan seharusnya apa? Orang maksiat seharusnya apa? Menyesal dan kemudian istighfar. Tapi ada orang bermaksiat tambah gembira, senang, senyum-senyum, bersalah tapi tidak merasa bersalah. Maka orang seperti ini akan Allah masukkan neraka, dan saat itu dia akan menangis, menyesali apa yang telah dilakukan. Wa man ata'a wa huwa yabki, sebaliknya barang siapa yang taat kepada Allah, wa huwa yabki, dalam keadaan menangis. Biasanya orang begitu, dia mulai tahajud sambil menangis, ya Allah, berdoa menangis, Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalaulah bukan karena ampunan, niscaya kami tergolong orang yang merugi. Menangis. Ada orang taat, dia menangis. Kenapa menangis? Haya'an minallah, karena malu kepada Allah. Tilawahnya kurang, nggak semangat, masih kurang semangat. Dia mulainya males-males, ya, belum sempurna, belum khusyuk. Wa khaufa minhu ta'ala ala taqsirihi, karena takut kepada Allah atas dia yang masih kurang sempurna, taksir, masih menyepelekan, ya, ngaji, tidur, nangis, ya Allah, padahal seharusnya saya ikut ngaji tapi tidur. Nah, waktu taraweh ngantuk, tidur, ya. Gimana? Nah, bisa mendapatkan manfaat, ya. Ala taksirihi fi tilka ta'ah, jadi terlalu menyepelekan dalam melaksanakan ketaatan itu menangis. Orang yang seperti ini, fa innallaha ta'ala yudkhilhul jannata wa huwa yadhaku, maka sesungguhnya Allah akan masukkan surga dan dia tertawa, tersenyum bahagia. Nah, kan terbalik sekali. Ada orang
maksiat itu sambil gembira, berjudi, menang judi gembira, wah jadi orang kaya, minum arak, mabuk-mabukan gembira sambil nari-nari. Nah, orang-orang seperti ini ketika tidak taubat, nanti di akhiratnya dia akan menangis, menyesal atas apa yang dilakukan. Sebaliknya, di sana ada orang yang sangat khusyuk, taat kepada Allah, berdoa menangis, sholatnya menangis, qiyamul lail menangis, baca Quran menangis. Orang seperti ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah dalam keadaan dia sangat bergembira, tertawa, gembira. Ayyafrahu ghayatal farah, dia akan bergembira sampai puncak kegembiraan, lihusuli matlubihi, karena tercapainya apa yang diinginkannya, yaitu wa huwa afwullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi doa itu diajarkan oleh Rasulullah kepada ibunda istri beliau, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika apa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang kita lakukan ketika Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, apa yang kita lakukan? Kalau wanita ini kan bisa jadi uzur di saat 10 hari terakhir nanti tiba-tiba muqtadirah. Apa yang dilakukan? Ya, mau baca Quran misalnya, pegang Quran, kalau yang tidak hafal, nah, padahal dia dalam keadaan uzur, maka Rasulullah ajarkan kepada istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau untuk diri kita sendiri, fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diulang-ulang terus sehingga Allah kabulkan, berikan kepada kita pengampunan. Baik, cukup dua saja insyaallah. At-tasi'ah wal 'ashirah. Yang ke-9 tadi dari Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Syekh Imam Malik. Gurunya Imam Malik bahwa kalau seseorang melakukan maksiat yang bersumber dari kesombongan, naudzubillah, ditakutkan tidak bertaubat, tidak dapat ampunan sebagaimana maksiatnya iblis karena sombong sampai akhir hayatnya dalam kemaksiatan. Seperti Fir'aun karena sombong akhirnya mati dalam keadaan kafir, maksiat kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, yang ke-10 tadi dari ahli zuhud, yaitu hati-hati, ada orang melakukan dosa tertawa tapi nanti dia akan menangis di akhiratnya. Ada orang yang di dunianya taat menangis, nanti di akhiratnya di surga dia akan tersenyum, tertawa bahagia. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Tertawa-tawa di dunia ini dengan
kemaksiatan menangis di akhirat, atau banyak menangis saat ini dan tertawa bahagia nanti di surga? Pilih yang mana? Makanya antum lain nggak apa-apa belajar di pondok, kemudian harus semangat menghafal, capek, dilatih untuk sholat berjamaah terus tepat waktunya, dia mulai itu kan capek nggak? Capek nggak capek? Alhamdulillah ya. Tapi nanti antum akan merasakan kebahagiaan nanti. Daripada antum bayangkan enak di sana itu bahagia, di luar itu kayaknya enak, nggak diwajibkan harus ke masjid, nggak diwajibkan harus baca Quran, nggak diwajibkan menghafal, nggak ada kewajiban qiyamul lail, enak. Padahal belum tentu begitu. Daripada nanti menangis di akhirat.